kunci dari pendidikan masa kini dan masa depan. Havex lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. Havex yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan Havex ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, Havex mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar Havex, internship program, pendampingan dan pelatihan program holistic education, teaching and learning certification, buku dan majalah pendidikan Havex. Pada tahun 2021, Havex dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, Havex turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama Havex dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. Havex hadir untuk Indonesia, Havex hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Terima kasih banyak kepada Havex, penyelenggara acara ini, panitia yang luar biasa, para narasumber yang juga luar biasa memberikan transfer knowledge kepada kami, sehingga kami mempunyai pemahaman baru yang nantinya mudah-mudahan bisa merubah mindset kami sebagai seorang guru. Bahwa ketika kita ingin merubah kelas, merubah siswa, merubah sekolah, maka diawali dari perubahan diri kita sebagai seorang guru. Ternyata banyak insight-insight baru yang bisa kami temukan sebagai pengajar di sekolah, karena selama ini kami yang tahunya hanyalah sekolah itu tentang bagaimana mentransfer buku kepada siswa. Ternyata belajar itu lebih dari itu. Bekerja dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas, dan nikmati prosesnya. Nurturing mind, enriching knowledge. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, apakah suara saya terdengar di device Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas responnya. Baik, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah ready gitu ya untuk webinar yang hari ini, boleh yang tidak berkendala jaringan gitu, silahkan untuk open cam. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum saya mengajak Bapak Ibu gitu ya, nanti sesi follow-follow IG, boleh Bapak Ibu sambil siapkan handphonenya ya. Bagi yang mungkin sekarang webinarnya di laptop, boleh disiapkan handphonenya, Bapak Ibu. Hmm, Oke, sebelum mulai mungkin saya mau cek dulu nih Bapak Ibu yang sudah hadir dari mana aja. Boleh mungkin tulis ini kolom chat Bapak Ibu. Boleh nama ya, tip mungkin dari Banjarmasin gitu ya, Barito Kuala gitu. Atau mungkin dari daerah luar Kalimantan nih. Boleh dong Bapak Ibu diketikkan di kolom chat sambil kita cek ya. Cek. Belum kelihatan ya, sambil menuliskan di kolom chat. Gak apa-apa Bapak Ibu ya, sambil Bapak Ibu tadi dan mengambil handphonenya ya Bapak Ibu. Atau menyiapkan jaringannya biar nanti lebih lancar ketika menyimak atau mendengarkan materi ini. Oke, terima kasih Bu Mei dari Barito Timur ya. Apakah di sana juga hujan, Bu? Kebetulan di Barito Kuala sedang turun hujan cukup lebat nih. Oke, sambil menunggu respon Bapak Ibu yang lain, saya mohon izin share screen ya. Sama sesinya juga baru akan dimulai Bapak Ibu ya. Gak apa-apa kita sambil nunggu rekan-rekan yang lain boleh uh, dibantu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini udah ada yang jadi followersnya Hafex ya uh, di Instagram dan ada yang belum mungkin boleh di follow dulu Instagramnya Hafex, Hafex ID dan juga uh, HRP ya. Ini salah satu bagian dari kami Bapak Ibu termasuk juga TLC, Teaching Learning Certification. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang ingin melakukan sertifikasi sebagai pendidik ya, boleh nanti melihat informasi yang ada di Instagram TLC. Saya kasih mungkin 2 menit bagi Bapak Ibu yang belum follow, silahkan follow dulu. Barangkali nanti ini jadi salah satu persyarat untuk Bapak Ibu nanti mengisi presensi hari ini ya Bapak Ibu. Silahkan bagi yang belum follow IG-nya Hafex, HRP, dan juga TLC, bisa follow dulu biar nanti lebih tahu gitu ya informasi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kami. Mungkin juga akan bermanfaat gitu untuk Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu. Oke, kita sambil cek-cek nih. Udah ada Bapak Ibu yang menyebutkan dari Kendari, wah, NTB, banyak dari Barito Timur ya. Oke, Bapak Ibu dari Sumatera mungkin apa ada? Atau di Pulau Jawa nih biasanya juga yang banyak gitu ya mengikuti sesi gitu. Semangat kali di sesi-sesi Hafex. Oke, dari Barito Timur ya, lumayan banyak Bapak Ibu. Oke, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, bisa sambil ambil handphonenya gitu ya, follow sebentar IG-nya Hafex, HRP, dan juga TLC karena akan ada beberapa sesi dan informasi menarik yang disajikan melalui
akun kami gitu ya Bapak Ibu, yang mungkin bisa jadi nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai pendidik. Dan mungkin juga sesi-sesi kami yang lain yang kami adakan gitu ya. Barangkali Bapak Ibu juga berminat untuk mengikuti sesi. Silakan ya Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan informasikan juga di kolom chat Bapak Ibu dari mana nih ya. Untuk kita tahu sudah hadir dari mana saja gitu ya. Dari Pelehari, wah dari Kalimantan Selatan juga. Pelehari aman Pak. Kebetulan di Baritokuala sedang turun hujan. Semoga jaringan masih aman dan lancar ya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Oke, hujan juga ya Pak. Sepertinya menyeluruh ya ke daerah Kalimantan Selatan. Oke, Barito Timur, wah lumayan sekali ya. Jadi saya juga akan sedikit menyapa karena di sini sudah berhadir trainer senior yang juga akan jadi speaker di sesi webinar yang hari ini sudah bergabung bersama kami, Pak Taufik. Apa kabar Pak? Ya, Miss Olive, alhamdulillah luar biasa. Nah, ini di sini juga hujan ternyata ya. Iya. Oh iya, tadi Miss Olive nanya ke saya terkait dengan kabar. Nah, Bapak Ibu sekalian juga boleh ya untuk informasikan terkait dengan kabar Bapak Ibu sekalian gimana nih? Mungkin cuacanya, perasaannya, atau hal-hal lainnya Bapak Ibu sekalian. Tambahkan di kolom chat juga. Silakan Miss Olive. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, mungkin Bapak Ibu yang tadi baru saja bergabung, lagi saya himbau mungkin sebelum memulai sesi, bagi Bapak Ibu yang belum follow akun kami, Hafed, HRP, dan juga TLC, silahkan untuk bisa follow ya Bapak Ibu. Saya akan izin melanjutkan. Bentar ini. Ini juga bagi Bapak Ibu yang memiliki LinkedIn, silahkan Bapak Ibu juga bisa connect bersama LinkedIn kami, ya, Hafed dan juga HRP. Kemudian, nah ini ada challenge nih, challenge yang sangat menarik untuk Bapak Ibu ikuti ya di sesi webinar series kami. Untuk peraturannya Bapak Ibu bisa lihat di slide yang saya tampilkan gitu ya. Pastikan follow akun Instagram Hafaz dan juga HRP. Kemudian Bapak Ibu bisa nih nanti mengupload momen terbaik ya selama sesi berlangsung di webinar series. Tapi kan series ini tidak hanya satu kali, ada 3 series ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti 3 seriesnya gitu ya. Dan jangan lupa tag akun Hasnur Center nih, ya akan Hafid nih bawa Yayasan Hasnur Center dan juga nanti bisa memenangkan hadiah uang tunai untuk 2 pemenang story yang terkeren. Oke, story Instagram. Selain itu juga bagi Bapak Ibu yang ingin dapatkan buku ya, mungkin nanti bisa tag story kami juga gitu ya. Akan dipilih nanti bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di 3 series webinarnya PCK nih. Jadi jangan sampai nggak bergabung ya Bapak Ibu untuk seri selanjutnya. Baik, untuk sertifikat webinar ini saya sampaikan untuk partisipasi sebagai peserta. Kami akan memberikan ketika nanti Bapak Ibu mengikuti webinar sesi dan mengisi link presensi. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu jangan sampai tidak mengisi link presensi ya Bapak Ibu. Kemudian kami juga menawarkan nih bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi ya, tidak hanya sebagai peserta saja gitu ya. Silakan nanti bisa mendapatkan informasi dari grup ya terkait dengan sertifikat kompetensi ini. Yang jelas sertifikat ini berbayar, kemudian juga berlogo Kemendikbud, jumlah nilai JP dari sesi webinar dan akan mendapatkan materi ini eksklusif dan juga rekaman sesi ya. Kemudian akan melakukan uji kompetensi sampai dengan nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kompetensinya. Dan info ini akan kami share di link WhatsApp grup ya Bapak Ibu. Oke, nah saya izin Bapak Ibu
membagikan link presensi mungkin bisa di-save. Saya juga akan membagikan presensi nanti di tengah sesi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak mengisi presensi. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja gitu ya. Uh, untuk bisa mendengarkan dan menyimak materi yang sangat luar biasa tentunya dari senior trainer HAFEX, yaitu Bapak Taufik Hidayat, untuk materi PCK hari ini. Apakah sudah siap, Bapak? Oke, siap, Miss. Alhamdulillah sudah siap. Alhamdulillah sudah siap. Baik, semangat Pak untuk berbagi. Semoga menginspirasi Bapak Ibu yang ada di Zoom. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Miss Olive pun juga Bapak Ibu sekalian yang luar biasa yang sudah bergabung secara in time dan juga on time. Saya sedikit menginfokan kembali di kolom chat Bapak Ibu sekalian sudah ada itu link presensi. Silakan nanti untuk diklik ya, baik di tengah sesi kita ataupun juga satu juga boleh. Izin saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya adalah orang Indonesia, asli orang Indonesia yang dilahirkan di pulau paling luas di negara kita ini. Saya bisa membersamai Anda mendiskusikan teknik pengajaran yang efektif. Saya memiliki sertifikat dalam pengajaran dan juga jam terbang. Sebagai senior trainer HAFEX, lebih dari 5 tahun terakhir. Saya yakin betul, percaya betul, guru-guru yang luar biasa, kepala sekolah luar biasa, mahasiswa pun juga dosen yang luar biasa adalah mereka yang selalu terus berkenan untuk belajar. Dan jika kita memiliki kemampuan dalam pedagogi, konten, dan juga konteks, sehingga kita bisa rangkai itu dalam metode dan model pengajaran efektif, maka semakin mudah kita dalam meningkatkan taraf hidup kita pun juga dalam transformasi pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, nah Bapak Ibu tadi kan ada pertanyaan ya dari saya, pun juga sebenarnya dari Miss Olive sebenarnya terkait dengan kabar nih situasi kondisi Bapak Ibu. Silakan juga ya tambatkan, tautkan di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ditunggu ya. Untuk gimana nih perasaannya? Please be honest, tolong jawab dengan jujur Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum saya bagikan materi ataupun juga share screen terkait dengan sesi kita hari ini, Bapak Ibu, kami, saya dan juga tim dari HAPEX memberikan waktu nih Bapak Ibu sekalian selama 2 menit ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu sekalian. Kalau yang pakai kerudung, boleh dirapikan kerudungnya. Bagi yang mungkin bapak-bapaknya nih mau sisiran dulu, kalau bahasa Banjarnya suruh yang dulu, silahkan Bapak Ibu sekalian untuk disisir-sisir dulu Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita akan buka kamera semuanya Bapak Ibu sekalian. Buat apa sih? Buat foto bersama Bapak Ibu sekalian. Stres apa ya kita? Sampai nanti kita buktikan di akhir nanti kalau sempat, kita juga kalau sempat nanti foto bersama. Sebelumnya, 2 menit Bapak Ibu sekalian, silakan. Bapak Ibu siapkan diri Bapak Ibu. Terima kasih Bu Veronica, Bapak Ibu juga silakan ya untuk siapkan diri Bapak Ibu. Nah, sambil menyiapkan diri, sambil tadi beres-beres, Bapak Ibu sekalian boleh untuk amati sekitar Bapak Ibu, di sekeliling Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ada benda-benda yang menarik perhatian Bapak Ibu sekalian di sekitar Bapak Ibu sekalian, silakan ambil Bapak Ibu sekalian dan juga pegang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ambil kertas, kalau Bapak Ibu boleh misalkan ambil pulpen, ambil HP juga boleh, mouse atau apa ya yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, kita akan jadikan itu Bapak Ibu sebagai tools di sesi kita. Untuk apa? Untuk pendekatan nanti deep learning juga bisa, ataupun juga nanti kita bisa kaitkan dengan materi yang akan kita bahas. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 1 menit lagi Bapak Ibu. Ditunggu Bapak Ibu sekalian. Oke. Bisa nanti izin untuk dibantu ya, terkait dengan countdown. Kita akan foto bersama nih, sudah berapa banyak ya yang buka kamera. Oke, yang lain juga ditunggu nih. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan siap-siap untuk foto bersama. Kalau saya ambil kertas, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ambil benda apa ya, dan ditunjukkan ke arah kamera Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Anwari, Bapak Ibu lain juga silakan ditunggu nih. Oke, ada yang pegang apa ya? Kita cek-ceknya. Ada pegang mouse. Oke, terima kasih Ibu Lustiani ya. Yang lain apa ya yang dipegang ya? HP. Oke. Ada yang pegang suami atau istrinya juga boleh ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu kita ada beberapa gaya. Nah, yang pertama gaya formal dulu, ambil angkat bendanya, izin Miss Olive untuk dihitung mundur dan juga dibantu tim untuk di Siap. screenshotkan. Oke, baik. Bapak izin bagi Bapak Ibu yang tidak berkendala jaringan, kalau lagi boleh open cam untuk kita dokumentasikan sesi di yang hari ini. Baik, saya hitung mundur. 1, 2, 3.
Oke, sekarang gaya pamungkas kita Bapak Ibu sekalian, silakan. Nah, sarang beonya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dua tangan seperti ini Bapak Ibu. Oke, silakan. Dipegang juga bendanya, dipegang, digunakan gaya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Lope-lope sarang beo kita. Oke, misal Oke, izin untuk dibantu juga. oke, baik. 1, 2, 3. Oke, mantap, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Miss Olive pun juga Bapak Ibu sudah berkenan. Kalau mungkin tadi sambil lihat-lihat barang-barangnya, mungkin tidak buka kamera, aduh sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita akan gunakan itu di dalam sesi kita nanti. Bapak Ibu izin untuk share screen materi kita pada kesempatan hari ini. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Mungkin saya sedikit bacakan dulu Bapak Ibu sekalian ya. PCK, bukan PICIK Bapak Ibu sekalian ya, tapi PCK, Pedagogical Content Knowledge. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatinya, atau mungkin saya tanya dulu ya, Bapak Ibu pernah tidak mendengarkan kata tersebut, PCK tersebut, atau tadi akronimnya, kepanjangannya tersebut, baik di waktu kuliah dulu, atau mungkin saat Bapak Ibu dalam pengajaran Bapak Ibu sekalian mendapatkan pelatihan seperti ini misalkan. Ada tidak Bapak Ibu pernah tidak mendengarkan ataupun melihat kata-kata yang di atas ini, PCK, Pedagogical Content Knowledge. Silakan ya Bapak Ibu sekalian ya, tuliskan, tuangkan di kolom chat sudah pernah atau belum nih. Nah, sambil menunggu, izin saya bacakan. Kita akan bahas dan membedah. Bukan hanya sebatas tahu saja, tapi bagaimana penerapan yang diintegrasikan, dipadu-padankan. Di mana? Di ruang kelas kita, baik terbuka atau klasikal. Di mana harapannya Bapak Ibu sekalian kita masuk ke ranah penciptaan, mencipta pembelajaran yang menginspirasi dan efektif. Mungkin saya akan tekankan nanti ke kata efektif Bapak Ibu sekalian dengan dibantukan oleh pedagogical content. Dengan saya tadi Bapak Ibu sekalian sebagai fasilitator atau boleh sebut dengan trainer di kesempatan kita pada hari ini. Kita arti kolom chat. Sudah pernah atau belum ya mendapatkan bagian PCK? Pernah tapi masih belum sepenuhnya. Terima kasih. Sudah pernah waktu kuliah PPG. Oke, baik. Pun juga pedagogi pembelajaran pada orang dewasa. Kita mengenal ada pedagogi, ada andragogi, ada juga histagogi Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau mau dibedah juga bisa ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, tadi mungkin tersirat saya katakan kata belajar ya untuk orang-orang manusia yang luar biasa. Maka kalau boleh kita nyatakan sesi kita adalah sesi belajar bersama. Setuju Bapak Ibu sekalian? Dan karena sesi kita ada sesi belajar, saya bukan berarti harus yang lebih luar biasa daripada Bapak Ibu sekalian. Tidak, kita setara. Saya sebagai mentor di sini, kita sama-sama berbagi. Karena kita sebut sesi kita sesi belajar, maka perlu yang namanya kesepakatan. Perlu apa tadi Bapak Ibu sekalian? Yes, kesepakatan. Kesepakatan kita atau kontrak kita bukan yang panjang-panjang atau yang banyak-banyak, tidak Bapak Ibu sekalian, tapi ada dua. Ada berapa tadi? Dua. Yuk kita tengok dan izin saya bacakan serta kita buktikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, partisipasi aktif. Dari siapa? Dari kita semua. Bisa Bapak Ibu sekalian seperti tadi contoh yang Bapak Ibu lakukan di kolom chat bisa, ataupun juga dengan reaction juga sangat boleh. Atau kalau Bapak Ibu izin ya untuk juga kalau berkenan membuka suara emasnya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, yuk kita lihat nih, kita buktikan ya seberapa aktif sih sesi kita, seberapa aktif sih peserta kita Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian tuliskan, tuangkan di kolom chat, kita akan buktikan seaktif apa sesi kita. Tuliskan kata semangat. Caps lock boleh atau kapital juga silakan, atau tulis kecil juga nggak apa-apa. Waduh, cepat sekali. Pak Ahwani, Bang cepat nih. Wah, Miss Alik, mantap, terima kasih. Bu Tina, terima kasih. Mohon maaf jika salah sebut nama ya. Ibu Retno, Pak Syah Rizal, oke, wah luar biasa. Ibu Fira, terima kasih banyak. Semangat, bahkan ada apinya dari Ibu Dewi. Oke, yang lain juga ditunggu. Tidak ada namanya keterwakilan di sini ya. Ini bukan fardu kifayah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau boleh saya sebut fardu ain untuk kita masing-masing. Jadi kalau ada jawaban sudah di kolom chat, jangan Bapak Ibu merasa, oh udah ada jawab. Tidak. Tapi Bapak Ibu juga ketikan ya, meskipun sama nggak apa-apa. Boten nopo. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, ini dia untuk menjamin kemerdekaan kita. Izin saya bacakan dalam bentuk bahasa Inggrisnya. We agree to listen, we don't need to agree. Apa itu maksudnya? Kita setuju, menyimak, mendengar, memperhatikan. Apapun, siapapun Bapak Ibu sekalian yang mengutarakan, baik pendapatnya, pemahamannya. Namun Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak harus merasa terjajah, terkekang, terbelenggu. Tidak Bapak Ibu sekalian.
Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kita berhak untuk berbeda pendapat, betul Bapak Ibu? Dan juga sangat berhak untuk diskusikan perbedaan pendapat tersebut tanpa harus membuat kita berpisah Bapak Ibu sekalian. Dengan satu kata kunci, kata terakhir yang muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Yuk, kita coba untuk memahaminya. Semoga Bapak Ibu setuju. Kalau tidak berkenan, boleh untuk nanti direct message kepada saya. Kita akan sedikit ada perombakan jika berkenan. Tapi kalau saya ingin sekali kontrak belajar kita ini partisipasi aktif dan juga kemerdekaan di dalam sesi kita. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Kalau setuju, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi di-spill nih oleh Miss Olive, tapi izin saya bungkus ini, saya kontekskan ini. Tak kenal maka tak apa ya Bapak Ibu sekalian ya? Boleh dong untuk dijawabkan nih, baik suara ataupun juga di kolom chat. Tak kenal maka maka apa ya? Kalau Bapak Ibu berpikiran atau tadi saya lihat di ini, wah tak sayang dari Pak Ahwani, wah cepat sekali. Tak sayang, tak sayang. Kalau saya pribadi Bapak Ibu sekalian, saya kurang setuju. Kenapa? Masa langsung sayang-sayangannya Bapak Ibu sekalian ya. Tak kenal maka kita ta'arufan dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan nih. Kalau tadi kan ada beberapa tuh. Kalau saya izin nanti bisa dibantu oleh tim Apex nanti Bapak Ibu sekalian. Saya izin Bapak Ibu sekalian silahkan untuk pun juga lihat. Oh ya, sebelum ke sana, kita gunakan aspek pedagogi ya Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa slide kita akan gunakan gawai atau HP kita. Jadi izin saya bertahap satu persatu. Bapak Ibu, yang pertama itu adalah ambil HP Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau HP-nya digunakan untuk Bapak Ibu menggunakan Zoom, maka nggak apa-apa, nggak usah diangkat-angkat HP-nya, biarin aja seperti itu, nanti tinggal di screenshot aja ya. Nah, untuk yang pakai laptop atau HP-nya atau ada HP yang nganggur, boleh punya adiknya, atau punya anaknya, atau punya siapa yang bisa dipinjam, silahkan diangkat Bapak Ibu sekalian. Izin seperti ini. Nah, tunjukkan HP-nya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, diangkat, diambil Bapak Ibu sekalian, siapkan internetnya dulu. Nah, aksesnya semoga ada. Oke, aman. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian, silakan buka ke Instagramnya Bapak Ibu sekalian. Izin untuk perkenalan Bapak Ibu, kalau tidak bermanfaat, boleh nanti unfollow saja ya. Jadi tidak ada paksaan. Dan Bapak Ibu sekalian tadi ada disampaikan oleh Miss Orif, ada constraint atau ada syarat berlaku. Kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan benefit-benefit dari Hapex, itu juga perlu sekali untuk follow dari Hapex. Izin, saya pandu Bapak Ibu sekalian ya. Silakan untuk ambil HP-nya tadi, buka Instagramnya, dan silakan ketikkan HPHAFLCS.id. Nah, ada tombol biru, silahkan diklik, artinya di follow Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, silahkan tuliskan sudah ya di kolom chat ya. Ini tidak lama Pak, sebentar saja. Dan kita tetap pakai HP karena nanti ada tembak-tembakan Bapak Ibu sekalian. Ditunggu pernyataannya sudah atau belum untuk membuka di Hapex, boleh di scroll-scroll atau di follow, ditunggu ya. Kalau nggak guna dan manfaat, silahkan nanti boleh unfollow. Tapi kalau saya pribadi Bapak Ibu sekalian, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Oke, wah cepat sekali. Nah, yang belum, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru ya. Bisa screenshot aja nanti. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini nih. Kalau ini dari saya pribadi. Nah, kalau dirasa ada pernyataan yang membingungkan, ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan ya untuk pun juga direct message kepada saya, Taufik Hidayat Met. Nah, kalau Bapak Ibu berkenan juga untuk melihat terkait dengan CV saya, silahkan ditembak di QR code ini. Ditunggu Bapak Ibu sekalian, responnya sudah atau belum untuk lihat dan juga follow Instagram kami berikut ya. Nanti ada Hapex, ada juga Hasnur, ada juga tadi HRP Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sudah, HP-nya dibiarkan saja, jangan dijatuhkan, tetap dipegang ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalaupun juga Bapak Ibu masih belum, nggak apa-apa. Yang sudah tadi, kita boleh lanjut dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Silakan Bapak Ibu yang sudah bisa untuk membuka QR code-nya, silakan untuk dibuka Bapak Ibu sekalian. Karena kita akan bermain sebelum masuk ke dalam inti dari sesi kita ya. Tapi ini sangat relate ataupun juga keterkaitannya sangat dalam Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia. Kita akan gunakan Mentimeter. Bapak Ibu, silahkan ya masuk ke menti.com. Nanti akan dibantu oleh saya dan juga nanti boleh izin misalnya untuk dipandukan juga terkait dengan bagaimana bergabung di sesi kita ini. Mari Bapak Ibu sekalian silakan bergabung. Itu dia, terima kasih Miss Olive. Boleh ketikkan di
Chrome ataupun juga browsing Bapak Ibu sekalian, search engine Bapak Ibu, menti.com atau menti.com, masukkan kodenya, saya bacakan 82287700721. Silakan bergabung dulu Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu bergabung, sambil saya izin ke layar internet kita. Oke, nah terima kasih. Udah ada yang ngasih like-like-nya nih. Oke, silakan. Thumbnail-nya Bapak Ibu sekalian. Wah, peserta kita 34 tapi seaktif ini ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga sudah terlihat. Kalau misalkan terkendala nggak apa-apa, jangan takut. Ini tidak termasuk ke dalam penilaian, tapi semoga menjadi kesenangan kita bersama. Yang terkendala boleh nanti dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Yang tidak ada kendala, ini sudah ada 12 peserta. Nanti boleh untuk jawab di gawai HP ataupun juga tadi gawai atau HP Bapak Ibu. Kita tunggu mungkin maksimum 1 menit lebih sedikit untuk Bapak Ibu sekalian bergabung di dalam Mentimeter kita. Tim juga boleh ya, kalau mau berkenan nih, tim Havex nih, silahkan juga nih, gabung-gabung juga. Miss Olive juga kalau mau silahkan ya Miss ya. Oke, kita masih menunggu sedikit lagi. Nah, Bapak Ibu, jika nanti ada kendala, baik suara atau video saya, boleh nanti untuk informasikan ya Bapak Ibu ya. Jangan takut, jangan ragu, sampaikan saja Pak, suaranya tidak terdengar, kurang jelas, videonya nge-freeze misalkan, kabarin aja. Kami sudah sediakan beberapa tetheringan Bapak Ibu sekalian di sini untuk memperlancar sesi kita. Oke, sip, rasanya cukup, tapi sebentar, saya mau cek lagi. Di kolom chat sudah ada beberapa, ada terkendala nggak apa-apa. Ibu, terima kasih untuk konfirmasinya. Nanti boleh gabung jawabannya di kolom chat aja ya Ibu ya. Yang lain juga sama. Oke, baik, yuk kita mulai dari slide yang pertama. Bapak Ibu sekalian, gimana nih kabar Bapak Ibu? Tadi ditanya belum dijawab, maka sekarang jawabannya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan takut tidak muncul nama kok di sini. Jadi mau jawabannya apapun, dibebaskan, dimerdekakan. Sejujur-jujurnya. Sehat, terima kasih. Luar biasa. Good, Alhamdulillah sehat. Oke, ada lagi yang lain? Kita lihat. Luar biasa sehat. Oh, ada yang capek. Terima kasih. Tired. Nah, capek. Not bad is not good. Oke, so-so berarti ya. Kita di kolom chat apakah ada juga nih melampirkan semangat? Oke, terima kasih Ibu Ida. Nah, baik, nggak enak badan. Oke, semoga kurang enak badan, semoga pun juga bisa dienakan ya badannya. Saya agak bingung menyebut sembuh atau sehat, tapi semoga lebih baik kembali. Pikiran yang sehat, pikiran yang bersih, pikiran yang ini pun juga semoga dapat berdampak kepada tubuh kita, pun juga timbal balik tubuh ke pikiran, pikiran ke tubuh Bapak Ibu sekalian. Dan semoga sesi kita ini bukan menambah beban pikiran, tapi malah menambah keluasan pikiran kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, jawabannya luar biasa, banyak banget nih. Di kolom chat ada beberapa sehat, alhamdulillah, salam sehat. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu di sini sebentar saya ada kendala. Oke. Bapak Ibu sekalian di sini Bapak Ibu boleh untuk jawab, tapi agak panjang ya sebenarnya di sini ya. Apa sih yang Bapak Ibu ingin sampaikan, ingin utarakan terkait sesi kita hari ini? Ini bukan ujian, tapi apapun itu Bapak Ibu saya silakan sampaikan. Pak, saya merasa materi tersebut ini misalkan, atau saya bingung, atau saya belum begitu paham, atau hal-hal lainnya yang disampaikan. Saya merasa sesi ini bla bla bla. Apapun itu silakan Bapak Ibu sekalian tuliskan, lampirkan. Waktunya panjang, maksimum 2 menit untuk bagian ini. Oke, harapan terima kasih. Semoga menambah pengetahuan dan pemahaman. Oke, yang lain juga silakan ya. Semoga bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru dari sesi ini. Ya, sekecil atau sebesar apapun itu, harapan kita bersama Bapak sekalian kita mendapatkan peningkatan pemahaman dan juga ilmu. Saya kesulitan untuk membuat atau menentukan konteks, Pak. Oke, terima kasih. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian ya. Harapan perlu perspektif baru dari materi ini. Sip, gimana ya biar ini saya bacakan mungkin terakhir. Gimana ya biar jago storytelling terkait dengan materi? Oke, baik. Nah, pembelajaran.
Ini akan kita bungkus Bapak Ibu sekalian dengan namanya konteks. Konteks itu banyak. Ataupun juga mungkin Bapak Ibu ada untuk jenjang-jenjang bawah ya, TK, SD 1, 2, 3 bisa dengan lagu dan seterusnya. Oke, wah saya dapat info koneksi tidak stabil. Semoga tidak berpengaruh di sesi kita. Yang lain silakan ditunggu. Saya ingin bacakan di kolom chat. Nah, di sini sesi ini menarik, menambah ilmu baru, sangat bermanfaat. Oke, saya mohon izin untuk yang ada di kolom chat. Di slide ketiga dan keempat, tinggal 2 slide lagi. Mungkin agak terkendala dalam memilih, tapi nggak apa-apa, boleh diketikkan ya. Untuk yang berada di Mentimeter, maka Bapak Ibu sekalian silakan nanti tinggal pilih-pilih saja ya di gawainya. Oke, kita lihat. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini dia. Manakah materi yang Bapak Ibu ingin fokuskan? Ada 4 sub aspek. Ada terkait dengan pengetahuan konten atau materi ajar, terkait dengan konteks tadi ada yang nyebut ya, yang spesifik, pemahaman terkait siswa, metode dan model pengajaran. Mana nih yang Bapak Ibu ingin fokuskan, ingin kuatkan, ataupun ingin diperdalam dari sesi kita? Ditunggu ya respon Bapak Ibu sekalian. Waduh, udah banyak. Oke. Atau ada model pengajaran sekarang merajai? Oke, disusul oleh pengetahuan konten ajar. Oke, pelan tapi pasti, konteks spesifik juga sudah mulai menyusul ini. Nah, di kolom chat silakan ya untuk dituliskan, tapi mungkin kata kuncinya saja, metode, konten, siswa, atau konteks. Itu saja untuk mempersingkat atau mempermudah Bapak Ibu kalau menjawab di kolom chat. Yang mana yang ingin lebih difokuskan? Oke, baik. Kita langsung cepat Bapak Ibu sekalian. Satu yang terakhir nih Bapak Ibu. Nah, kali ini harapan kita, semoga nanti kita bisa bersua atau bertemu kembali, baik dengan saya ataupun juga trainer-trainer luar biasa dari Hapex Bapak Ibu sekalian. Jika kita melangsungkan sesi lanjutan, kan ada 3 sesi ini ya, nanti ada, semoga kita ada sesi lanjutan lagi, maka topik mana? Bukan topik hidayah tentunya ya, yang Bapak Ibu ingin dibedah. Apakah yang pertama pedagogi, atau yang kedua asesmen, atau pertanyaan HOTS, atau taktik pengajaran, atau manajemen kelas? Yang mana nih Bapak Ibu sekalian? Oke, manajemen kelas merajai sekarang. Oke, menyusul nih. Taktik pengajaran seimbang. Di kolom chat juga boleh ya untuk ditambahkan, ditautkan di kolom chat. Saya rasa cukup, ini sudah pas 15 peserta ya untuk menjawab di Mentimeter. Nah, di kolom chat juga ada nih, saya baca juga. Bapak Ibu sekalian, apapun itu. Apapun yang Bapak Ibu sekalian, kita percaya betul, yakin betul, semua skill set ini Bapak Ibu sekalian, himpunan-himpunan pengetahuan, kemampuan ini, itu akan sangat bermakna, bermanfaat untuk kita. Oke, izin saya untuk hentikan Mentimeter kita, dan saya ingin kembali ke slide utama kita Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk responnya, kalau berkenan nanti kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut ke dalam slide kita. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini sudah, saya langsung lompat. Ini terkait dengan sesi kita tadi, dan sekarang saya masuk plan atau ambak. Kita sudah masuk pintu gerbang ke dalam inti materi sesi kita. Ambak, ada singkatannya. Apa manfaat buatku? Tiap orang di sini, jelas, beda-beda motivasinya. Betul, ada yang ingin belajar, ada pun juga ingin mendapat relasi baru, atau masih banyak tanya. Itu juga saya misalkan. Kita semua punya motivasi yang berbeda-beda. Tapi kalau boleh, izin. Kita mengkalibrasi semua ini, izin saya sampaikan satu dasar yang kita bagi menjadi 3 poin Bapak Ibu sekalian dan saya bacakan. Harapannya, ini yang kita terima. Kita bisa bersama-sama mengembangkan instruksi operasional dan tentunya variasi pengajaran dan metode mengajar kontekstual. Kontekstual bisa banyak hal, tadi analogi, storytelling, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, harapannya kita pun juga mampu. Nah, tadi ada mengatakan bagaimana ya menentukan
konteks yang spesifik. Terhadap materi ajar berdasarkan pemahaman kita terhadap, nah ini penting nih, siswa-siswi kita dan metode yang sesuai. Dan terakhir, yuk sama-sama kita coba, kita tingkatkan kemampuan kita dalam menghasilkan, mengkaryakan, menciptakan kelas efektif, efisien. Berbicara efektif, tadi saya ingin tekankan, efektif di sini bukan mengatakan benar atau salah, tidak. Bukan juga mengatakan baik atau buruk, tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana? Kalau saya rangkum, efektif di sini kita sesuaikan dari berbagai aspek. Yang pertama, dari materi yang kita ajarkan. Tak kalah penting, siswa-siswa yang kita ajarkan. Hingga lebih tak kalah penting lagi, diri kita. Bagaimana cara kita mengajarnya. Siswanya bisa sama, kelasnya pun juga bisa sama, materinya bisa sama, tapi bisa jadi cara mengajar Pak Taufik, cara mengajar Miss Olive, cara mengajar Bapak Ibu di sini misalkan bisa jadi kita berbeda-beda. Yang mana baik, yang mana lebih baik tidak ada. Tapi bagaimana atau yang mana yang efektif untuk menghandle semua tadi. Itu yang kita bahas Bapak Ibu sekalian. Untuk flow-nya, alur kita jelas ada refleksi dan diskusi, maka jari jemari Bapak Ibu sekalian atau suaranya sangat ini ya, harus terlatih di sini. Yang berikutnya, jelas ada juga materi. Nah, dan tak kalah penting kita latihan singkat, tapi semoga tidak Bapak Ibu merasa tertekan ya di latihan ini, tidak Bapak Ibu sekalian. Untuk materinya Bapak Ibu sekalian, izin untuk saya sampaikan juga. Mungkin ada beberapa bahasan dengan bahasa Inggrisnya, karena kami ambil atau sadur aslinya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian jangan takut, jangan khawatir kalau muncul nama-nama yang terasa asing. Kenapa? Karena sih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu silakan refleksikan pengajaran-pengajaran Bapak Ibu sekalian atau pengajaran rekan-rekan Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian hubungkan. Oh itu toh maksudnya. Itu yang disebut dengan ini, itu yang disebut dengan ini, hingga Bapak Ibu sekalian lebih firm, yakin, nah ini yang bisa saya gunakan, yang bisa saya untuk frame dan juga reframe, bungkus atau bingkai ulang Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, rasanya terlalu banyak saya berbicara. Nah, sekarang ini silakan Bapak Ibu sekalian explore semuanya. Di refleksi kita, Bapak Ibu diminta untuk menjawab di kolom chat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mendengar kata atau melihat kata teaching, mengajar. Ini bukan ujian ya Bapak Ibu sekalian, jangan lihat di Google atau yang lainnya, tidak, tapi dalam hati sanubari Bapak Ibu sekalian. Tolong jawab sejujurnya. Kata pertama apa yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian? Mengajar itu apa? Menurut atau Bapak Ibu memaknainya seperti apa? Tanggung jawab, terima kasih. Menyampaikan ilmu, manajemen kelas tadi. Oh yang ini manajemen sebelumnya ya. Oke, saya bacakan lagi. Nah, dari Ibu atau Bapak Mutiatu, semoga saya tidak salah sebut tadi Ibu, keteladanan, yes. Role model kalau kita sebut ya. Yang lain juga boleh, silahkan tuliskan di kolom chat. Bagi yang sudah, saya akan lampirkan 2 pertanyaan sekaligus, tapi ini boleh pilih. Bapak Ibu sekalian di 2 pilihan pertanyaan lanjutan. Bagi yang belum sebelumnya, silahkan tuliskan. Bagi yang sudah, silahkan pilih salah satu atau mau jawab duanya juga boleh. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih hal-hal yang penting atau yang perlu diperhatikan nih dalam mengajar serta membangun kerangka pikir kritis siswa di kelas? Atau Bapak Ibu juga boleh pilih pertanyaan terakhir yang ketiga. Apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan terkait pengajaran efektif? Ditunggu respon aktif Bapak Ibu sekalian, kita batasi selama maksimum 1,5 menit dari sekarang. Mengajar itu apa ya? Mengajar efektif itu apa? Atau seperti apa? Atau mengajar dan membangun kerangka pikir siswa itu yang pentingnya apa ya? Wah, cepat sekali. Luar biasa nih. Nggak salah kalau disebut partisipan aktif ya sesi kita. Oke, kita lihat paham dengan karakter peserta didik dari Ibu Despita. Nah, saya bacakan, mohon izin tidak bisa semua, motivasi belajarnya. Yes, dari Bapak atau Ibu Ahwani. Dari Ibu Desvia tadi ya, paham dengan karakter siswa. Ibu Retno, pengetahuan dan interaksi siswa. Oke, baik. Mengajar efektif memahami kemampuan siswa dari Bapak Muhammad Syahrijal. Mungkin satu lagi saya bacakan dari dari Bapak Agib ya, semoga saya tersebut. Dimulai dari kita sebagai pendidik. Yes. Saat kita menunjuk seseorang, betul, telunjuk mengarah ke orang tersebut, jempol bisa kemana-mana, but don't forget it. Jangan lupa, 3 jari mengarah ke kita Bapak Ibu sekalian. Maka selalu mulai dari kita. Oke, terima kasih. Yang mau mengetik
tetap mengetik silahkan, jangan lupa tekan enter ya Bapak Ibu sekalian ya. Izin saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, semua jawaban Bapak Ibu sekalian begitu luar biasa. Dan kalau boleh saya rangkum, semua itu interaksi kita di kelas. Bukankah meliputi tadi, ada instruksi, ada juga membangun pertanyaan. Maka bagaimana kita tahu Bapak Ibu sekalian instruksi yang kita berikan itu sudah tepat atau mungkin masih belum efektif. Pun juga pertanyaan, apakah pertanyaan sudah bertingkat atau jangan-jangan pertanyaan ada pertanyaan yang sulit, bukan pertanyaan yang tingkat tinggi, jangan-jangan. Nah, maka ini semua Bapak Ibu sekalian diperbantukan pemahamannya, saya katakan pemahamannya di dua kolom yang ada di bawah. Kalau kita fokus warna hijau di bagian bawah sebelah kiri saya, Bapak Ibu sekalian di situ ada kata PCK yang kita bahas. Nanti ke depan harapannya Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan materi terkait dengan yang warna merah, yaitu HOTS atau HOTS. Kenapa? Dua ini Bapak Ibu sekalian saya tampilkan di awal. Karena ini adalah dua kompetensi dasar pertama yang perlu kita miliki. Nah, apa maksudnya? Ini ada di bagian TMF, tapi izin kita bedah satu persatu. Kita mulai dari PCK di kesempatan hari ini, dan itu pun juga 3 aspek Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, kita mulai dari PCK. Oke, sekarang fokuskan diri Bapak Ibu sekalian, pandangannya ke gawai Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada tulisan pedagogical content knowledge. Ada 2 kolom, saya bagi di sini warna kuning dan juga warna biru Bapak Ibu sekalian. Fokus warna kuning dulu. Kalau saya bicara terkait dengan pedagogi konten, maka ini adalah kombinasi. Bahasa kita, mungkin saya katakan dikawinkan, dinikahkan Bapak Ibu sekalian ya. Yang belum menikah semoga dipercepat, bagi yang sudah Bapak Ibu sekalian semoga lebih erat, lebih langgeng Bapak Ibu sekalian. Oke, saya kembali lagi, kombinasi, dinikahkan, dikawinkan. Apa yang dinikahkan, dikawinkan? Ini dia, yaitu adalah pengetahuan terkait dengan konten, sesuai namanya, pun juga pedagogi, dan berbagai aspek lainnya. Nah, untuk apa sih mungkin itu yang pertanyaan kita ya, buat apa kita bahas itu? Kenapa saya perlu belajar ini? Pedagogi, atau nanti ke rekan-rekan seperti ini kita belajar andragogi untuk dewasa, atau nanti untuk yang lebih lagi ustagogi. Untuk apa sih itu? Jawabannya di warna biru, sesuai dengan logo dari HPEX Bapak Ibu sekalian. Agar kita selaku guru dapat menyampaikan pembelajaran secara holistik, sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang kita ajarkan. Itu harapan besar kita. Dan kalau kita bedah, ini dia, mungkin saya untuk mempermudah kita bedah satu persatu Bapak Ibu sekalian dengan bantuan ini. Bapak Ibu siapkan jari jemarinya. Kenapa ya kita perlu PCK? Saya akan tampilkan 2 gambaran pengajaran oleh 2 guru berbeda di kelas yang sama, di siswa yang sama. Ketika di ketika di kelas guru A bertanya seperti ini. Boleh perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, guru mengatakan, nah, siapa yang tahu apa itu warna dasar? Oh iya, untuk contohnya, semoga nanti saya memberikan beberapa contoh sesuai dengan jenjangnya Bapak sekalian ya. Ada yang TK, ada yang SD juga, ada yang SMP atau yang secondary school, SMA. Nanti Bapak Ibu sekalian jika terasa ingin menambah lebih, tadi Miss Olive sampaikan ada bukunya Bapak Ibu sekalian. Saya kembali ke materi. Guru A berkata atau bertanya, siapa yang tahu apa itu warna dasar? Yuk sebutkan atau coba sebutkan warna turunan. Apa saja warna turunan. Sedangkan guru B untuk kelas dan siswa yang sama bertanya seperti ini. Nah, siapa yang pernah melihat pelangi? Apa saja ya warna yang ada pada pelangi yang kamu ketahui? Bapak Ibu sekalian terasa perbedaan kedua materi, kedua penyampaian untuk materi yang sama, warna pada benda? Nah, kita lihat. Praktik pengajaran guru tersebut, guru A dan guru B. Dituliskan di kolom chat sangat bisa, atau mau dibuka suara juga sangat boleh. Ditunggu respon aktif Bapak Ibu sekalian. Apa perbedaan dari kedua praktek pengajaran guru tersebut? Atau apa dampaknya ya? Oke, sambil menunggu, sambil saya bacakan di kolom chat yang jawaban sebelumnya ya. Yang perlu diperhatikan karakter dan juga kebutuhan belajar siswa. Oke, dari Ibu Halimah, yang pelangi itu lebih kontekstual. Wah, ini udah tahu materinya ya. Yang kita nggak perlu bahas lagi nih. Tapi tidak, semoga nanti ada insight baru untuk Bapak Ibu sekalian. Perbedaannya, yes, saya sangat setuju sekali untuk jawaban-jawaban Bapak Ibu sekalian. Kalau yang A itu langsung, nah seperti ini, langsung ke materinya.
bahasanya mungkin tidak familiar menggunakan kata dasar, kata turunan, nanti kita bicara HA, LA, MA, ketertarikannya rendah untuk yang di luar dari HA atau yang cepat menangkap. Kalau yang B itu kontekstual tadi, termasuk untuk jawabannya bahasanya bahasa sehari-hari dan sebagian besar terlibat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya dari dua praktek pengajaran tersebut, bagaimana ya praktek pengajaran yang efektif menurut versi Bapak Ibu sekalian? Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana praktek pengajaran efektif jika didasarkan dari dua kasus tersebut? Oke, baik. Terima kasih untuk responnya. Umumnya menjawab guru B nih ya, guru B, guru B, guru B. Yes. Kalau saya pribadi jika ditanya Bapak Ibu sekalian, saya pribadi akan mengaitkan dengan keduanya. Nah, saya ada contoh kedua nggak salah dari saya. Sebentar ya, saya cek kembali. Ini misalkan. Oke, kenapa? Kalau saya, pertama dimulai dengan konteks betul. Lalu pun juga jangan lupa ke materinya. Kalau kita, ini berbeda pendapat boleh ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita hanya terfokus dengan konteks saja, maka kontennya bisa jadi malah tidak terlaksana. Akhirnya malah jadi cerita panjang lebar. Nah, setelah tadi konteksnya didapat, persepsinya diperoleh, Bapak Ibu sekalian, ketertarikan siswa diperoleh, kita bisa masuk. Nah, warna yang kalian sebut tadi, merah, kuning, dan biru, itu warna dasar. Kalau kita campur, nanti warna turunan. Cik, sebutkan apa warna turunan. Bisa seperti itu Bapak sekalian, apalagi kalau ditambah dengan lagu dan nyanyian. Nah, saya lanjut. Nah, ini kalau pembelajaran di kelas, izin menurut versi saya kalau saya hubungkan kedua tadi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau partisipasi aktif di sini juga boleh ya, tapi sebagai siswa Bapak Ibu sekalian. Anak-anak, pernah nggak kalian melihat pelangi atau gambar pelangi? Ada yang bilang pernah, ada yang nggak pernah. Antisipasi kalau ada siswa bilang tidak pernah, bagaimana Bapak sekalian? Nah, berikan gambar, di print gambarnya, atau kalau ada LCD, silahkan ditampilkan di layar LCD, atau di laptop juga bisa kan ya? Kalau sudah, hingga siswa mendapatkan bagian tersebut, ini dia. Oh ya, sebentar ada yang resen, tapi izin saya selesaikan dulu ya Pak Slamet Riyadi ya. Setelah ini nanti kami izinkan untuk Bapak menyampaikan pertanyaan atau mungkin pernyataannya. Saya izin lanjut dulu. Ditanya kemudian, apa saja warna pada pelangi yang kamu tahu? Nah, yuk sebutkan. Pakai lagu juga bisa, hingga, nah jangan lupa kinestetikal. Anak-anak, yuk angkat benda, kalau saya ambil tas di sini, angkat tas kalian masing-masing. Sebutkan kepada Bapak atau Ibu, apa ya warna tas kalian. Pasti jawabannya beragam Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mau dikasih assessment, nah kursi yang kalian duduki itu warna apa ya? Itu assessment terkait pemahaman akan warna. Tapi saya lanjut dari sini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak punya tas, gambar tas polos ini. Oh ya, tadi di bagian ini Bapak Ibu sekalian yang saya lakukan saat itu, saya sampaikan warna yang kalian sebutkan tadi, yang Bapak tuliskan, yang Bapak pilihkan, merah, kuning, dan biru, itu yang disebut warna dasar. Dan kalau kita campur, kalau saya kasih gambar dengan plastik mica, ini jadi warna apa ya? Merah campur kuning jadi orange atau jingga, kuning campur biru jadi hijau dan seterusnya. Nah, warna hasil mencampur tadi yang kita sebut dengan warna turunan. Selalu tanyakan balik, warna apa tadi namanya anak? Yes. Bukan meng-underestimate mereka, tapi untuk lebih menajamkan dalam pikiran mereka. Sudah tajam, baru kita masuk ke praktek berikutnya. Di sini ada tas polos nih. Kalian kalau diminta mewarnai, mau ngasih warna apa ya? Oke. Jawabannya beragam sampai kita tanyakan ke bagian ini. Nah, kalau misalkan kamu ingin warna hijau, tapi kamu tidak punya, krayonmu mungkin patah atau hilang warna tersebut. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan meminta dari temanmu, meminjam dari temanmu, atau bahkan minta bantuan kepada temanmu? Apa yang bisa kamu lakukan ya? Yes, kami belajar mencampur warna, mencampur warna. Dan kalau temanmu masih kesulitan, misalkan kamu dapati temanmu kesulitan, maukah kamu bantu dia? Bukankah itu gotong royong Bapak Ibu sekalian? Dan hingga pertanyaan terakhir, apakah kamu akan paksa temanmu untuk mewarnai dengan warna hijau seperti yang kamu sukai tadi? Harapannya tidak memaksa teman yang lain, bukankah itu kalau kita sebut dengan kebinekaan global? Karakter Bapak Ibu sekalian di dalam pembelajaran, profil pelajar Pancasila. Semoga terasa dimulai dari konteks sampai kita bangun pemahaman bermaknanya hingga mendapatkan karakter atau profil pelajar tadi.
Itu kalau dari saya, hemat saya Bapak Ibu sekalian, masih banyak contoh-contoh lainnya, silakan nanti di spill-spill ya, dilihat-lihat di konten-konten yang ada di Hapex. Nah, tadi ada Pak Riyadi kalau nggak salah tadi, raise hand. Silakan Bapak untuk buka suaranya, kalau tidak bisa nanti dibantu oleh tim. Untuk Bapak Ibu lain juga silakan ya untuk sampaikan mungkin pendapatnya jika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang berbeda pendapat sangat diperbolehkan. Silakan Pak Riyadi, mohon izin tadi saya skip dulu ya tadi ya. Nah, sekarang silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Atau sambil menunggu izin saya bacakan di kolom chat. Oke, Guru B lebih mudah dipahami, langsung dalam kehidupan sehari-hari dan tampaknya Thais betul. Tapi izin kalau saya mengaitkan keduanya, konteks pun juga konten. Oke, mungkin tidak ada atau mungkin terkendala. Kalaupun nanti Pak Riyadi atau Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, boleh di kolom chat ya. Atau tadi bisa langsung resen lagi. Saya mohon izin sekali karena saya perlu untuk menyelesaikan terlebih dahulu agar tidak ada informasi yang miss Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam PCK secara menyeluruh dan kita akan fokuskan di 3 poin pertama. Nah, ini saya perlihatkan, tapi harapannya Bapak Ibu sekalian merasakan 3 poin ini di dalam sesi kita ya. Dari yang pertama, mendesain konten efektif. Yang kedua, memilih konteks yang spesifik yang relevan hingga tak kalah penting didasari dengan pertimbangan akan pengetahuan kita terkait siswa dan gaya belajarnya hingga mewujud dalam model pengajaran, metode ke model pengajaran kita. Kita mulai dari konten atau topik. Namun sebelum ke situ Bapak Ibu sekalian, kami masuk ke bagian segmen kedua sesi kita. Izin saya untuk afirmasi kepada Bapak Ibu sekalian atau kita coba seberapa semangat sih lagi Bapak Ibu sekalian. Kita gunakan bahasa Inggrisnya ya. Bapak Ibu sekalian silakan ketikkan kata ready di kolom chat. Siap, siap, siap atau ready? Atau jangan-jangan sudah tidak ada lagi? Wah, cepat sekali dari Ibu Rianita. Yang lain juga ya, ketikkan kata ready Bapak Ibu sekalian. Menunjukkan keaktifan dan juga kehadiran ya, ada dan juga ikut serta. Oke. Kita mulai dari konten atau topik. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melihat materi ajar Bapak Ibu sekalian, bisa konten, bisa bab kita sebut, atau tema, bagian tematik, terkait dengan pengajaran Bapak Ibu sekalian, apa sih yang hal paling penting atau perlu Bapak Ibu perhatikan dari materi tersebut? Bisa jadi keterkaitan antar sub temanya misalkan, atau alokasi waktunya, atau mungkin cakupan materinya, atau apapun itu. Silakan ya Bapak Ibu sekalian ya. Apa hal yang penting yang perlu Bapak Ibu lebih perhatikan dari materi atau konten atau tema yang Bapak Ibu akan ajarkan. Oh ya, di sini silakan tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Atau jangan tidak ada yang penting sama sekali nih. Tidak ya Bapak Ibu ya. Terima kasih jawabannya. Ready tadi. Nah, kemampuan siswa dan alokasi waktu dari Ibu Despia. Yang lain, bagaimana nih? Apa yang penting? Wah cepat sekali, sudah ada 2. Kita bacakan. Oh, 4 bahkan. Oke, kemampuan awal dan alokasi waktu. Yes. Knowledge-nya, ketercapaian tujuan pembelajaran. Mantap. Nah, apakah ini mencapai ya tujuan pembelajarannya? Atau dari materi ini, bagaimana sama tujuan pembelajaran tersebut dan bagaimana saya mengajarkannya? Itu juga bisa, sudut pandang tersebut. Baik, saya lanjut ke bagian isi dari materi kita. Semua Bapak Ibu tuliskan itu bagaimana kita melihat pemahaman kita terkait dengan materi, topik, atau tema yang akan diajarkan. Atau bahasa berbedanya dengan makna yang sama. Ini adalah rumusan ide yang kita miliki dalam satu kesatuan terkait apa yang akan kita ajarkan. Mungkin kalau saya bedah di sini, bagaimana cara kita menggambarkan materi. Bukan hanya sebatas hafal atau tahu, tapi bagaimana kita memproyeksikan, menggambarkan materi tersebut. Jadi kalau tadi Bapak Ibu memikirkan tema atau materi apa, gimana ya saya menggambarkannya kepada siswa-siswi saya, terutama kepada diri saya dulu. Hingga tak kalah penting, ini menunjukkan alur pikir kita dari gambaran materi tersebut.
keterkaitannya, keterhubungannya, dan juga bagaimana cakupan materi tersebut. Nah, maksudnya apa? Jangan-jangan ini hanya teori saja. Izin, saya berikan untuk contoh di jenjang pengajaran yang saya lakukan di jenjang SMP kelas 8 Bapak Ibu sekalian. Oh ya, di sini contohnya satu betul, tapi kami pun juga menyediakan banyak contoh-contoh lainnya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi izin, karena keterbatasan waktu dan juga aspek kenyataannya, ini saya berikan sesuai dengan apa yang terjadi yang pernah saya lakukan. Materinya saya mengajar matematika, materi kelas 8, teorema Pitagoras. Nah, kontennya seperti ini, saya lihat materinya, subtopiknya, dan seterusnya. Tapi bukan hanya itu. Kembali lagi, content knowledge atau pengetahuan konten adalah bagaimana cara kita memaknai konten tersebut. Saya ulang kembali, bagaimana kita memaknai, sehingga kita bisa gambarkan, kita bisa lihat keterkaitannya, dan seterusnya. Izin, saya memaknainya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa dalam teorema Pitagoras mengacu pada segitiga siku-siku, semoga nanti refresh kembali ya, pembelajaran matematika yang pernah Bapak Ibu alami di kelas 8 dulu. Yang dibahas di sana bukan hanya sebatas rumus. Betul, ada rumusnya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu betul. Tapi menurut saya, yang ingin saya pahamkan kepada siswa saya, itu alat bantunya. Nah, yang lebih penting di sana adalah adanya keterkaitan, keterhubungan antar sisi-sisi. Bukankah kalau ini sambil dengan gambaran badan saya Bapak Ibu sekalian ya, sisi tegak sampai sisi miring, kalau misalkan kita geser, maka akan berubah panjang sisi yang lainnya. Bukankah di situ keterkaitan? Dan apakah semua panjang sisi pasti sama pada segitiga siku-siku? Tidak pernah sama semua. Dua sama boleh, segitiga siku-siku sama kaki. Tapi kalau semuanya sama nggak mungkin. Maka di sana pun juga kita bisa belajar pemahaman bermakna kepada siswa-siswi. Siswa-siswi mendapatkan dan saya peroleh waktu itu, yes, tiap orang bisa beda-beda. Tapi dalam kaitannya dengan orang lain punya dampak, punya hubungan. Saya tidak harus sama dengan si A, si B, tapi saya bisa memberikan dampak kepada yang lain. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, share apa yang terjadi dalam pengajaran saya waktu itu Bapak Ibu sekalian. Ini semoga kita sempat, tapi mungkin saya agak skip dulu ya. Bapak Ibu silahkan pikirkan tema topiknya apa, lihat-lihat nanti boleh, dan apa yang Bapak Ibu ingin maknai di sana. Maka betul, pemahaman akan konten ini pun juga membuat kita lebih kuat dalam yang namanya pemahaman bermakna. Baik dalam kurikulum Merdeka ataupun nanti jikapun ada kurikulum lanjutan ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Tujuannya, ambaknya dari konten knowledge adalah jelas penguasaan konten. Bagaimana kita melihat keluasan, kedalaman, sedalam apa, seluas apa materi kita, keterkaitan tadi, dan tak kalah penting bagian warna biru terakhir Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan ada miskonsepsi antara saya dan siswa saya. Tadi bahas kata dasar turunan. Jangannya susah mikir turunan itu kayak selongsoran. Saya kayak apa ya? Kayak perosotan Bapak Ibu sekalian. Padahal yang kita maksud turunan itu adalah hasil dari mencampur warna-warna dasar. Nah, kita bisa identifikasi dari situ. Atau tadi bicara segitiga siku-siku. Siku-siku curricular siswa betul, siku-siku ada tangan, tapi bagaimana kita kaitkan siku-siku tersebut dengan segitiga, dengan sudut. Nah, itu kalau dari perspektif saya. Baik, kita lanjut lompat ke bagian berikutnya. Nah, ini nih, bagian paling krusial kita. Setelah kita paham atau kita lihat gambaran konten, ya kita lihat konteksnya bagaimana. Maka Bapak Ibu sekalian izin bertanya, sebagai brainstorming awal kita. Menurut Bapak Ibu sekalian, atau apa yang pernah Bapak Ibu alami atau Bapak Ibu lihat? Seperti apa ya respon peserta didik kita saat kita atau Bapak Ibu melihat ada guru mengajarkan materinya, tapi dia bawakan nih hal yang dekat dengan pengalaman siswa atau persepsi siswa atau benda-benda sekitar yang tadi Bapak Ibu pilih yang dikaitkan dengan materi. Contoh tadi ada yang megang mouse ya, nah atau ada yang megang tadi HP, atau saya tadi pegang kertas. Kalau kita kaitkan, nah kertas ini bla 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 sampai masuk ke materinya, bagaimana respon anak-anak kita? Sambil menunggu respon jawaban Bapak Ibu sekalian terkait respon ini, sambil saya berikan gambaran. Waktu itu saya mengajar di kelas 9. Materinya eksponensial atau bilangan berpangkat. Saya sampaikan seperti ini. Nah, ini Bapak punya kertas. Nah, semoga terlihat ya. Kalian pernah nggak bikin
benda-benda tertentu, atau saya ganti waktu itu, benda-benda apa ya yang pernah kalian bikin atau bentuk apa yang kalian pernah bikin, yang suka kalian bikin dari kertas ini? Jawabannya mungkin Bapak Ibu juga terpikir sama pesawat-pesawatan, kapal, apa namanya ya, orang-orang yang bisa cap-cip-cup kembang kuncup itu Bapak Ibu sekalian. Dan masih banyak jawaban lainnya. Sampai saya katakan, yuk nak, ini ada kertas, silakan kalian ambil, kalian ini angkat sama-sama, kita lipat sama-sama. Kertas ini dilipat sekali. Ada berapa tingkatan kertas yang kalian lihat? Semoga terlihat ya di layar Bapak Ibu sekalian. Ada 2. Kalau Bapak lipat 2 kali, ada berapa tingkatan? Ada 4. Kalau dilipat lagi 3 kali, jadi lipatan 3 kali maksudnya, maka ada berapa tingkatan kalian peroleh? Ada 8. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 8. Nah, itu nah yang disebut dengan bilangan berpangkat 2 pangkat sesuatu tadi. Jadi mereka bukan hanya memahami secara hafalan atau melihat abstraksi saja, tapi konkretnya Bapak Ibu sekalian. Oh, ini tuh yang disebut 2 pangkat 8. Bahkan kalau saya suka pakai challenge tuh, kayak tadi, Hafiz ngasih challenge kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau saya challenge kepada siswa-siswi, nah kalau bisa lebih dari 10 lipatan, Bapak kasih semua permen yang Bapak punya. Atau yang paling banyak nih, dapat bonus-bonus dari Bapak. Itu yang saya lakukan waktu itu, jadi ada unsur seru-seruannya bagus kan, tapi pun juga dapat materinya. Oke, kita lihat gimana ya respon mereka. Waduh, lebih aktif, betul, terima kasih, sangat antusias. Kita sebut dengan apersepsi Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, ini dia untuk refleksinya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau ada waktu di rumah nanti, sambil ngabuburit juga boleh, atau di renungan malam Bapak Ibu sekalian, silakan ya jawab ini. Saya izin lompat. Ini dia yang kita bahas, knowledge of specific context, atau pengetahuan kita terhadap konteks, tapi bukan hanya konteks sembarang, ada satu kata kunci yang berbeda dengan lain, kata spesifik Bapak Ibu sekalian. Izin spill PCK yang lain. Yang pertama, content knowledge. Yang kedua, tadi ini ya, yang ketiga, knowledge of tapi khusus nomor 2 tanpa bermaksud membeda-bedakan Bapak Ibu sekalian, khusus nomor 2 ada satu kata kunci. Satu kata menarik dan unik, yaitu spesifik. Maka karena ada kata spesifik, perlu ada yang kegiatan, yaitu adalah memilih. Sebenarnya kita dengan pasangan kita, bukankah pasangan kita unik, spesifik? Kenapa? Karena kita pilih Bapak Ibu sekalian. Oke, kok jadi cerita itu saya. Izin saya bacakan di sini apa sih knowledge of specific context tersebut. Itu adalah pengetahuan kita dalam membawakan konten. Nah, tapi bagaimana kita bawakan itu dengan fenomena umum, sehingga menghubungkan dengan persepsi awal dimiliki siswa dan harapannya tadi terbangun antusiasme siswa lebih perhatian, lebih apa ya, connect dengan apa yang kita sampaikan. Karena kalau tidak connect di awal agak sulit Bapak Ibu sekalian. Maka tips dari kami, izin saya bacakan. Yuk, sama-sama kita gunakan konteks yang dekat dengan siswa. Oh ya, ada kolom chat, izin saya bacakan. Yaps. Saya lanjut dulu. Yang kedua, pilih aktivitas yang sering dilakukan oleh siswa. Dan tak kalah penting, kejadian-kejadian apa sih yang lagi viral, itu juga bisa dijadikan sebagai konteks. Nah, Pak, kan tadi ada beberapa contoh. Nanti ada juga untuk yang konteksnya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat ini alurnya. Izin saya bacakan, yuk Bapak Ibu sekalian sambil dibayangkan ataupun juga sambil dilihat materi ajar Bapak Ibu sekalian. Pertama, setelah kita tahu tadi terkait dengan atau kita pahami betul materi kita, yuk cari. Apa yang dicari? Peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, setelah kita cari peristiwa apa, kita pilah. Kan banyak tuh, nggak cuma satu. Membahas terkait tadi misalkan warna pada benda. Bisa banyak hal, bisa dengan warna pada cairan, bisa tadi pada gambar pelangi, bisa juga masih banyak lainnya. Tapi dipilah dan dipilih mana yang dekat dengan siswa-siswi, mana yang sering mereka amati, mereka lihat, atau mereka sukai untuk didengarkan misalkan. Berikutnya, baru poin ketiga. Setelah kita pilih, kita bikin dialog, umumnya bentuk pertanyaan, agar bisa dikaitkan dengan materi yang kita ajarkan.
Nah, agar tidak terasa membingungkan, semua alur ini Bapak Ibu sekalian kita compile, kita hubungkan dengan contohnya dan kita latihan ya secara sederhana di sini. Contoh tadi di sini, pernah nggak kamu lihat pelangi? Pilih konteksnya warna pada pelangi. Apa ya warna pelangi yang mengetahui? Bahkan kalau ini dilengkapi lagi, ditambahkan lagi dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian, saya waktu itu membawakan 2 plastik mika. Nah, warna merah dan kuning. Gimana ya kalau warna merah dan kuning ini plastik mika ini kita hubungkan, kita tangkupkan. Nah, apakah warnanya berbeda? Mereka ngeduh dengan perbedaan warna, apa warnanya? Kalau mereka sudah hafal atau tahu betul terkait dengan warna. Kan ada spesifiknya ya. TKA, TKB, mereka tahu apa dulu sampai nanti bisa kita tingkatkan. Oke, nah kita latihan nih Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kan contohnya yang TK atau SD dan juga SMP khusus matematika, sekarang kita coba untuk materi lain nih. Saya ambil pilihkan globalisasi. Mohon izin, ini saya blur supaya nanti tidak terasa atau tidak terlihat endorsementnya. Tidak ya Bapak sekalian ya. Semoga bisa built-in aja sih sebenarnya. Oke, Bapak Ibu sekalian perhatikan gambar-gambar berikut. Bapak Ibu sekalian, ada 3. Saya ingin bahas, maaf, kita sebagai guru ingin membahas terkait dengan globalisasi. Bapak Ibu sekalian silahkan tuliskan di kolom chat, pilih salah satunya, apa yang Bapak Ibu ingin hubungkan. Atau saya tanya, saya balik. Dialog seperti apa, pertanyaan seperti apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan kepada siswa, ingin bawakan kepada siswa sehingga bisa dihubungkan dengan materi yang diajarkan. Globalisasi. Yes, semuanya sudah borderless. Tidak ada batasan ruang, jarak, waktu. Kita dalam satu lingkup global, katakanlah misalkan kalau dulu saya mau menghubungi orang pakai surat bisa sebulan sampainya, seminggu sampai sebulan. Tapi sekarang cukup dengan WA, cukup dengan SMS, atau bahkan telepon langsung itu juga bisa. Contoh produk makanan seperti ini, tidak hanya di satu tempat, bisa menyebar di mana-mana. Atau yang suka nonton siaran langsung, dangdut misalkan, MotoGP, atau bola seperti ini, bukankah antara saya atau Bapak Ibu sekalian nonton di waktu yang sama, di belahan Indonesia atau bahkan belahan dunia juga jeda waktunya tidak terlampau jauh, 0, sepersekian detik saja. Yuk Bapak Ibu sekalian silakan dibikin, dibangun pertanyaannya. Umumnya pertanyaan konteks itu umumnya tidak harus ya. Pernahkah kalian? Siapa di sini yang pernah? Atau kejadian tidak terlupakan apa nak? Terkait dengan ini dan seterusnya. Atau apa yang terjadi ya kalau misalkan benda ini Bapak lakukan apa? Ditunggu Bapak Ibu sekalian. Contoh pertanyaan versi Bapak Ibu untuk salah satu dari gambar-gambar berikut. Oke, terima kasih untuk informasinya. Nah, kita tinggal sedikit lagi kok materinya. Bayangkan 10 detik lebih, kita lihat Bapak Ibu sekalian, dan masih belum ada di kolom chat. Oke, ini bergerak ke 30 menit, 30 detik pertama. Apakah sudah ada ya yang membuat dialog atau pertanyaan terkait dengan konteks untuk materi globalisasi? Oke, sudah ada beberapa, namun izin saya bacakan di maksimum 1 menit ke depan ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita lihat di kolom chat sekarang. Nah, oke, dari Bu Retno, terima kasih. Siapa sih ini yang tidak punya gadget? Yes. Pernahkah kalian dari Pak Ahwani, pernahkah kalian membandingkan rasa ayam pop dan KFC? Wah, atau bisa juga di awal ya, pernah nggak kalian makan di sini dan di situ gimana ya rasa keduanya? Sama atau beda nak? Lalu kita lihat lagi dari Pak Ridoni, pernah nggak sih kamu terpikir atau kita terpikir hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari smartphone kita? Wah, ini dalam sekali pertanyaannya. Yang lain juga silakan ya Bapak Ibu sekalian ya, tambahkan tautkan di kolom chat. Kalau saya izin, saya buka dulu nih. Yang pertama, nak, bisa juga saya ganti. Pernah nggak kamu lihat sinetron Upin Ipin atau animasi Upin Ipin? Mereka suka apa ya?
Suka makan apa ya? Ayam goreng misalkan. Bawa konteks yang berikutnya. Jadi konteks bisa berlapis Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak kamu makan ayam goreng? Katakanlah di sini ya, saya sebut mereknya, mohon izin. Apakah kamu suka ayam goreng? Dan seterusnya. Kamu menemukan ini, kios seperti ini, apakah hanya di kota kita saja, atau kamu waktu keluar kota, atau ada sini yang suka keluar kota, atau pernah keluar kota, ketemu yang lain? Seperti ini juga. Jadi berbicara jaringan di sana Bapak sekalian. Yang kedua, saya masuk ke sini. Nah, oh ya, pertanyaan misalkan kita bisa ganti, pernahkah kamu menggunakan handphone tadi, atau misalkan apakah di sini ada yang punya HP? Bagus, luar biasa, tapi bisa juga kita sedikit poles ya Bapak Ibu sekalian ya. Agar mohon izin, kalau kita bertanya pernahkah terus, terutama kalau kita tuliskan di slide pernahkah kan dan seterusnya, takut siswa tidak baca lagi, mereka langsung bilang pernah. Jadi esensinya tidak dapat. Maka kalau kita sering mengubah pertanyaan, tapi esensinya dalam dapat atau sama atau bahkan lebih dalam itu sangat bagus. Izin saya ganti pertanyaan pernahkah tersebut dengan satu pertanyaan seperti ini. Nah, menurut kamu, benda apa ya yang bisa kamu gunakan untuk berbicara dengan orang tuamu kalau kamu terpisah jauh? Kamu ada di sekolah, orang tuamu lagi di rumah, kamu ingin menghubungi, mengabari kalau kamu sudah pulang. Apa benda yang kamu gunakan? Nah, yes, HP, handphone, dan seterusnya. Nah, itu kita bicara dalam komunikasi. Lanjut. Kalau saya bawa ini, saya suka nonton MotoGP misalkan, nah atau sepak bola. Nah, kalau kamu lihat sepak bola ini, kamu dan tetanggamu misalkan, atau kamu dengan orang lain saat terjadi selebrasi gol. Apakah gol tersebut menurut kamu itu terjadi sudah lama sekali, baru kamu lihat sekarang? Atau waktunya bersamaannya, bahkan jarak yang begitu jauh, kamu bisa lihat bersama-sama, merasakan euforia yang sama di waktu yang bersamaan tadi. Ini yang kita sebut semua ini dengan globalisasi. Untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas 4, 5, 6 SD yang mengajarkan globalisasi, boleh juga tambahkan ya, atau mungkin berikan konfirmasi terkait dengan penyampaian saya tadi. Nah, ini materi yang saya bawakan. Kalau mengajarkan semungkin supaya lengkap Bapak Ibu sekalian di teorema Pitagoras. Izin dengan sangat saya bawakan dengan cepat. Saya mulai dengan ini. Nah, pernah nggak kamu naik tangga atau melihat orang lain menaiki tangga? Nah, yang disandarkan di tembok seperti ini. Oke, langsung pertanyaan seperti ini kalau saya. Nah, kalau misalkan tangganya dijauhkan, jaraknya dijauhkan dari tembok tersebut, bisa terjadi apa ya? Atau kalau sangat didekatkan seperti ini, akan terjadi apa ya? Menurut kamu, apa yang perlu diperhatikan terkait dengan tangga tersebut, temboknya, bahkan jaraknya menurut kamu, agar kamu merasa aman, merasa nyaman, dan bisa sampai ke ketinggian tujuan kamu? Bukankah jawaban diharapkan dan saat itu terjadi Bapak Ibu sekalian? Perhatikan, perlu diperhatikan ketinggian temboknya berapa, panjang tangganya berapa, jarak tangga dengan temboknya berapa. Kalau diilustrasikan, tinggi tembok, jarak tembok dengan tangga, panjang tangga, atau kita ilustrasi ini, bukankah itu membentuk segitiga siku-siku? Dan, nah, ini bisa dinyatakan membantu kalian untuk melihatnya dengan yang namanya teorema Pitagoras. Jadi harapan saya waktu itu pun juga harapan semua kita, baik guru matematika atau guru pelajaran lainnya atau guru kelas lainnya, Bapak Ibu sekalian, materi itu bukan menakutkan, malah membantu mereka. Itu dia. Harapan kalau saya mengatakan ini dinyatakan dengan teorema Pitagoras untuk membantu kalian. Hingga konteks berikutnya di bab yang sama untuk subtema yang lain saya katakan. Nah, kalau kamu beli laptop atau TV misalkan, atau kamu menemani orang tuamu, biasanya mengatakan apa ya terkait ukurannya? Apakah panjang kali lebar? Tidak ya. Pak, saya ingin beli TV ukurannya 30 cm kali 25 cm. Kayak enggak ya Bapak Ibu sekalian ya? Tapi yang ditanya apa ya nak? Atau kamu menyampaikan apa? Atau salesnya atau penjualnya menyatakan apa? Menyatakan satu bilangan tertentu, 11 inci, 14 inci, itu menunjukkan apa ya? Nah, kalau kita lihat, ini menunjukkan sisi miring. Saya tidak mengatakan diagonal dulu, kuatkan dulu. Sisi apa tadi, Nak? Sisi miring. Kalau sudah kuat, baru kita mulai kata khas pelajaran kita. Itu yang disebut dengan diagonal. Itu yang disebut dengan warna turunan. Itu yang disebut dengan globalisasi. Ya, semoga dapat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini bukan maksud menggurui, tapi untuk mempertajam apa yang sudah kita ketahui dan juga mengkalibrasi ulang. Nah, ini latihan, tapi semoga bisa cukup.
Bapak Ibu sekalian, nah ini kenapa tadi kita bawakan gambar ataupun juga kita screenshot tadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tadi saya ambil kertas, Bapak Ibu sekalian tadi ada yang ambil mouse, ada ambil HP tadi dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu berkenan mengaitkan benda-benda yang Bapak Ibu pilih atau Bapak Ibu lihat tadi dengan konteks terkait pengajaran Bapak Ibu sekalian, silahkan. Tapi kalau terasa itu tingkatannya jauh melompat terlalu tinggi, boleh Bapak Ibu kita turun sedikit. Bapak Ibu silahkan pikirkan materi ajar Bapak Ibu sekalian. Kalau tematik boleh pilih langsung spesifik ke materinya ya, atau mapel terkait. Misal tematiknya ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, seni budaya misalkan, pilih salah satunya saja. Misalnya bicara pecahan. Oh, pecahan saya mau bawa konteksnya apa? Anak-anak pernah nggak kalian motong semangka atau motong kue? Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ditunggu respon Bapak Ibu sekalian. Konteks apa nih? Terkait materi ajar Bapak Ibu sekalian. Berarti nanti silakan tuliskan ya materinya apa, baik itu tema atau subtemanya silahkan. Lalu kemudian pertanyaan konteksnya. Misal di sini, pernahkah kalian? Siapa di sini yang pernah? Pengalaman tidak terlupakan apa nak kalau kamu misalkan eh, menghadapi banjir? Oh, saya nangguk ikan atau menangkap ikan kata siswa. Waktu itu saya bahas terkait dengan mitigasi bencana alam kelas 11 SMA. Nah, kalau Bapak Ibu apa nih? Ditunggu ya respon Bapak Ibu sekalian. Kita batasi waktunya cukup lama, 3 menit kita mulai dari sekarang. Oh ya, di sini juga boleh untuk buka suara Bapak Ibu sekalian ya. Buka suaranya 1 menit dari sekarang, nanti kami akan pandu atau bantukan untuk Bapak Ibu buka suara. Ditunggu respon aktif Bapak Ibu sekalian, pilih materinya apa dan konteksnya bagaimana, bentuknya pertanyaan, atau misalkan mau bawa storytelling, tadi ada pertanyaan storytelling, pernyataan, storytelling cerita apa, terus ada kaitannya nggak dengan kehidupan siswa dan materi yang diajarkan. Kalau ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan kita mau materi ini, apa ya konteksnya? Kita bisa juga bedah sama-sama ya di kolom chat ya. Jadi saling membantu kita Bapak Ibu sekalian. Baik, masih ada 2 menit waktu Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi. Wah, udah banyak nih. Materinya kita lihat. Oke, materi unsur senyawa campuran untuk sebentar saya. Nah, untuk subtopik jenis-jenis campuran. Oke, boleh ditambahkan nanti pertanyaan seperti apa? Saya mulai dari Ibu Halimah di sini. Pendidikan agama Islam menundukkan nafsu syahwat. Oke, baik. Saya harus belajar nih. Pertanyaan konteks. Siapa sih yang punya keinginan jadi orang kaya? Oke. Makan makanan atau barang yang enak. Oke, baik. Makan makanan atau barang yang enak dan mahal. Nah, tapi selanjutnya dikaitkan dengan tadi ya, lantas bagaimana cara kita menundukkan nafsu syahwat tadi. Atau kalau saya mungkin terpikir, ini boleh nanti ditambahkan ya Ibu Halimah ya. Kalau saya terpikir di tengah-tengahnya, apa yang terjadi kalau misalkan kita berlebihan, atau misalkan tidak bisa tadi ya, menjaga mata kita, menjaga tangan kita kalau misalkan pengen membeli sesuatu, padahal kita terkendala secara keuangan, terkendala secara ini, atau mungkin di bulan puasa. Hal-hal yang dibolehkan Bapak Ibu sekalian di bulan-bulan lain, di waktu-waktu lain. Bukankah itu luar biasanya? Kenapa ini mohon izin ya, saya bisa jadi salah. Tapi kenapa pahala puasa itu langsung dari Allah, dari Tuhan? Atau mungkin agama juga ada puasanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa itu langsung? Kalau bagi saya yang saya pahami, di waktu yang berbeda, di bulan-bulan lain semuanya diperbolehkan, makan, minum, izin berhubungan pun juga, tapi di bulan puasa semuanya dibatasi. Dan ada waktu-waktu tertentu. Dan antara kita dengan orang yang bisa jadi mereka tidak tahu. Yang tahu hanya kita dan Tuhan langsung. Itu sependek yang saya tahu dan ingin menyampaikan. Saya ingin lanjut lagi, terima kasih tadi Ibu Ahwani tadi ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, turnover karyawan, materi tentang adapt to change. Oke, beradaptasi terkait dengan perubahan. Oke, ini kita lihat, saya bacakan. Calon karyawan di awal disuruh menulis bidata pakai tangan kanan. Lalu diganti ke tangan kiri. Oke, baik. Ini berarti langsung ke ranah praktik ya. Lalu disambungkan dengan cerita atlet tenis yang jago tangan kiri. Yes.
Kalau yang saya tahu bola, pemain bola itu yang paling sulit ditebak itu kalau dia jago dengan kaki kiri. Nah, di sini dikaitkan hal yang sudah menjadi kebiasaan, gimana sih kalau dia berubah? Apakah nyaman rasanya atau misalkan terjadi apa? Mungkin itu ya dari Pak Ahwani tadi ya. Materi seni budaya, oke, tari tradisional, yes. Serasa cukup. Waduh, ini redistribusi pendapatan nasional. Apa pendanaan yang tepat sehingga mereka dapat perbandingan pusat dengan desa. Oke, sebentar, berarti alokasi ya, retribusi pendapatan nasional. Sehingga mereka dapat perbandingan pusat dengan desa. Mungkin kita dekatkan dengan siswa dulu Bapak Ibu sekalian ya, antara mungkin kelas A dengan kelas B, atau kita ganti kelas jenjang ini dan tertentu. Nah, kalau misalkan kalian nih ada kaitannya, kan ada punya uang kas nggak? Uang kelas misalkan. Dan seterusnya, ada perbedaan nggak dengan uang kelas misalkan kalau Bapak ambil data di kelas lain? Kalau misalkan kalian mau beli ini dan seterusnya, lebih enak mana ya, nak? Atau misalkan dari sekolah ingin memberikan ini kepada kalian, apakah sama kalau siswanya sekian atau sekian? Mungkin seperti itu ya kalau gambaran dari saya. Bapak Ibu sekalian, izin kita terendal waktu, tapi nanti kalau ingin ditanya lebih jauh, boleh nanti spill-spill ya, masuk ke dalam direct message ke baik itu IG-nya Hapex tadi atau ke IG saya. Kita lanjut ke bagian ini Bapak Ibu sekalian. Nah, bagian terakhir tak kalah penting, knowledge of learners and learning. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan seperti tadi atau kita mungkin ada waktu spesifik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan lompat langsung ke bagian ini. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan dasar. Siswa kita apakah sama semua ya Bapak Ibu sekalian ya? Atau mungkin Bapak Ibu punya tidak siswa kembar di kelas Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu sekalian, kembar seirah seperti Upin Ipin misalkan? Kalau saya ada, dulu sekarang sudah lulus dari SMP, cewek, mirip banget. Saya bahkan nggak bisa bedain kecuali saya kasih tanda kalau aku ngajar. Saya kasih name tag biasanya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, ada nggak pengalaman seperti itu, teman seperti itu? Kalau ada, pertanyaannya, sama nggak mereka? Untuk siswa yang tadi kembar misalkan. Atau saya tanya secara umum, apakah siswa kita itu semuanya sama Bapak Ibu sekalian? Yang seperti saya ngajar atau berada di Global Islamic Boarding School. Siswanya semuanya asrama. Tapi apakah mereka sama karena dalam lingkup yang sama juga? Saya katakan tidak. Berbeda secara watak, tingkah laku, atau geng-gengannya Bapak Ibu sekalian. Yes, sesuai dengan tema kita atau subtema kita, siswa kita berbeda. Siswa kita tidak sama. Kecepatan daya serapnya, pengetahuan awalnya, bahkan tadi mood, minat, konsentrasinya berbeda. Maka bagaimana kita bungkus, kita ajarkan siswa-siswi yang berbeda dengan materi yang sama, tapi bagaimana kita menyesuaikannya. Kalau Bapak Ibu bicara dalam kurikulum Merdeka, kita sebut dengan pembelajaran atau pengajaran berdiferensiasi. Tapi izin, saya bawakan secara basicnya dulu. Kalau siswa kita berbeda, tadi dalam hal kemampuan pengetahuan mereka ya Bapak Ibu sekalian ya. Lantas bagaimana kita kategorikan siswa-siswi kita? Ini Bapak Ibu sekalian, ada HA, MA, LA. Mohon izin, mungkin terasa mirip, tapi saya izin untuk mengubah atau mengganti istilah pintar, sedang, dan bodoh. Kita ganti, kita tidak gunakan itu, kita gunakan ini. High achiever, middle, dan low achiever. Kenapa? Kalau saya, katakanlah, saya dulu terpenjara dengan pikiran, oh iya ya, hanya siswa yang pintar yang bisa capai tujuan pembelajaran ini. Yang sedang-sedang saja mohon izin yang tadi B tadi, itu kayak nggak bisa deh di blok Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau saya ganti high achiever, cepat menangkap, middle achiever, so-so, sedang-sedang, low achiever, bukan tidak bisa, tapi lambat. Oh, siswa high achiever cepat, middle achiever, yes, bisa. Low achiever juga bisa, tapi lebih lambat. Maka perbedaannya, HA, MA, LA itu bisa, bahkan ada SLA, super low achiever, atau bahkan nanti kalau bisa kita tarik, mohon izin, misalkan ke yang inklusifnya Bapak sekalian, baik itu autism atau yang sebagainya, kita bisa diskusikan, tapi izin kita katakan mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Maka kalau sekolah kita, kelas kita itu kelas umum seperti ini, MA-nya pasti dominan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu sekalian kelasnya itu unik. Sekolahnya itu khusus misalkan, pilihan semua, HA-nya bisa jadi lebih banyak. Tapi saya bicara secara general dulu, MA, middle achiever umumnya lebih banyak. Tapi melihat ini semua,
Pertanyaan dasar untuk kita semua. Boleh dijawab ya Bapak Ibu sekalian ya, iya atau tidak. Apakah hanya siswa HA saja yang cepat tadi saja yang mampu untuk pembelajaran di tingkat penalaran lebih tinggi? Iya atau tidak Bapak Ibu sekalian? Mungkin silly question atau pertanyaan yang apa ya, sangat silly itu sangat remeh-temeh. Tapi tolong dijawab. Dan umumnya kita jawab tidak. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu tadi menjawab dalam hati Bapak Ibu sekalian. Tapi tolong, kita pun juga jangan sampai terjebak dengan pertanyaan ini. Satu pertanyaan perlu kita tanyakan. Ini dia. Bisa nggak ya? Saya katakan pada diri saya, Taufik, bisa nggak kamu ciptakan atau bikin pengajaran yang bisa memenuhi hak belajar semua siswa sehingga mereka mampu menalar lebih. Yes, pembelajaran yang kontekstual tadi Bapak Ibu sekalian. Yang bisa kita mulai dari hal sekitar mereka. Mereka tertarik bisa lanjut ke bagian yang lebih tinggi. Nanti bicara ini kita bisa bicara di HOTS Bapak Ibu. Tapi izin saya tarik mundur dulu karena ini materi kita tinggal sedikit lagi. Kita bahas knowledge of learners and learning-nya. Tadi learners, sekarang learning. Metode, teknik pengajarannya. Namun dari semua itu kita mungkin mengenal ada model pembelajaran berpusat pada guru, ceramah, demonstrasi dan seterusnya hingga kalau kita lihat ke metode pengajarannya ada bicara juga nanti problem based, project based, tadi metode kolaborasi, peer teaching dan seterusnya. Bapak Ibu nanti kita bisa bedah di materi-materi lebih lanjut. Saya izin lanjut ke bagian ini. Ini contoh dari saya, pertanyaan dasar untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, apakah pengajaran itu hanya bisa dilakukan dengan metode ceramah? Iya atau tidak Bapak Ibu? Kan tadi ada materinya ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah pengajaran kita di kelas hanya dengan ceramah saja? Dan terima kasih untuk jawaban atau pikiran tidaknya pertanyaan dari saya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa saja nih yang pernah atau yang akan Bapak Ibu lakukan, metode atau model pengajaran apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam pengajaran Bapak Ibu sekalian. Ditunggu ya respon Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan kedua, apa saja metode atau model pengajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan. Izin, saya mungkin akan akhiri di 2 atau 3 menit terakhir. Oke, kita lihat di sini tidak. Terima kasih eksperimental. Yes, langsung melakukan tadi ya diskusi ya. Itu pun juga sangat luar biasa. Ini contoh dari saya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka bagaimana kita melihat ini semua materi-materi tadi, konten, konteks dan metode atau model pengajaran. Atau seberapa kita yakin pengajaran kita efektif atau belum. Ini sebagai refleksi terakhir kita. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita katakan, saya sudah belajar PCK, tadi bersama Pak Taufik atau mungkin dengan trainer lain, saya pasti ahli, pengajaran saya pasti luar biasa, efektif atau bagus. Saya katakan belum tentu. Saya bukan bermaksud untuk merendahkan atau menjatuhkan HFX, tidak. Tapi selalu ada satu bagian yang perlu kita amati. Perlu kita lihat efektif atau tidak efektif. Atau ada pihak yang perlu kita amati. Siapa pihak tersebut Bapak Ibu sekalian? Yes, jawabannya adalah siswa-siswi kita sebagai pihak alat ukur untuk kita melihat efektif atau belum. Dan apa yang kita lihat dari mereka? Ini dia, ABEK namanya. Ini bukan menambah beban pikiran, tapi untuk kita merefleksikan nanti kalau kita mengajar. Setelah sesi ini atau nanti lanjutan sampai full materi PCK Bapak Ibu sekalian. Apakah afeksi mereka terbangun, ketertarikan mereka tadi? Apakah perubahan sikap bisa kita bangun? Karakter tadi Bapak Ibu sekalian? Apakah mereka terlibat aktif seperti Bapak Ibu di sesi ini? Hingga apakah mereka mampu meningkatkan kognisi atau pengetahuan mereka? Maka dari semua itu Bapak Ibu sekalian, PCK dan HOTS yang dicerminkan dengan ABEK membentuk sebuah kata paripurna, yaitu kata mengajar. Maka refleksi. Dulu kita mengatakan, nak 2 tambah 4 sama dengan 6. Tapi kenapa tidak kita ganti Bapak Ibu sekalian dengan cara berbeda? Nak, 6 itu bisa berapa tambah berapa? Bukankah ini bisa membangun, merangsang pikiran mereka? Dan itu merdeka. Freedom, free wisdom. Bebas, tapi juga bijak sana. Maka silakan mencoba PCK ini Bapak Ibu sekalian. Bagi yang belum mengimplementasikannya atau misalkan ragu, ini sudah atau belum ya? Jangan takut, jangan khawatir. Bagi yang sudah, mantap, luar biasa. Kenapa jangan takut, jangan khawatir tadi? Kami berikan quote dari Zig Ziglar. Tidak harus hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi orang hebat. Silakan mencoba, rasakan bedanya, bedakan rasanya Bapak Ibu sekalian, dan yakinkan dalam hati terdalam, pasti akan terasa bedanya. 1.
Jawaban terakhir di kolom chat untuk sesi saya, Bapak Ibu sekalian, silakan katakan siap atau tidak dengan huruf tebal, capitalize. Siapkah kita menerapkan, mengembangkan pengajaran efektif dan menyenangkan di kelas? Siap atau tidak, Bapak Ibu sekalian, silakan tuliskan di kolom chat sambil saya kembalikan kepada Miss Olive. Silakan Miss Olive. Oh ya, akhir kata dari saya, Bapak sekalian, learning kita lakukan ada seninya dan itu disebut dengan kemerdekaan. Salam guru hebat. Silakan Miss Olive. Oke, thank you Pak Taufik. Wah, materi yang sangat luar biasa dan Bapak Ibu yang sangat aktif. Terima kasih atas keaktifannya Bapak Ibu. Baik, sangat terasa sekali ya semangatnya Bapak Ibu masih siap sampai akhir ya Bapak Ibu. Baik, mungkin sembari Bapak Ibu mengetikkan di kolom chat, boleh nih, karena kita keterbatasan waktu, boleh mungkin satu orang Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Pak Taufik, boleh di kolom chat atau mungkin boleh nih mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand, boleh ketikkan pertanyaan di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan ya Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan untuk sesi webinar dari Hafak ini Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang nantinya sebagai peserta atau pesertaan. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi dengan segala benefitnya ya Bapak Ibu, saya tampilkan di slide sekali lagi. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti program sertifikat premium dengan harga Rp100.000. Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat berlogo Kemendikbud dan juga sejumlah materi JP yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian juga akan mendapatkan PPT sesi series ini, juga rekaman sesi yang bisa Bapak Ibu tonton ulang. Kemudian juga akan melakukan uji kompetensi dan informasi lebih lanjut akan diinformasikan di grup WA ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi gitu ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, Miss Olive, Ya, izin bertanya. Ke Miss Olive juga, ataupun juga ke rekan-rekan tim Hapex ya. Saya ada baca ataupun juga lihat benefit yang didapatkan peserta. Itu ada kalau nggak salah konsultasi atau tanya jawab dengan trainer. Itu yang mana ya, Miss ya? Atau ada di oh sini atau yang lainnya? betul Pak. Saya izin share kalau gitu ya sambil menunggu ya Pak Hmm. pertanyaan dari Bapak Ibu yang luar Jadi, siang hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membeli oke, silakan Miss Olive. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan, tadi kan ada pertanyaan terkait konteks nih, mau lebih dalam lagi. Nah, itu bisa tuh Bapak Ibu sekalian. Saya ada lihat, tapi saya lupa di mana benefit yang diperoleh oleh peserta. Nanti Miss Olive bisa sampaikan secara lengkap ya, Miss ya. baik Pak. Jadi mungkin menyampaikan dari Bapak Ibu salah satu apa ya penawaran kepada Bapak Ibu yang mungkin nanti akan mengundang kami gitu ya terhadap sahabat kami untuk bisa datang nih langsung ke Bapak Ibu kita nanti di admin ya grup gitu ya tentang planning. Jadi kami bisa datang nanti menyapa Bapak Ibu secara langsung di sekolah Bapak Ibu masing-masing atau misalnya nih, Bapak Ibu yang mungkin bergabung di kampus ya bisa jadi nanti kalau berasa juga melalui in-house training karena yang bergabung di Hafaz ini tidak hanya Bapak Ibu guru ya ada mahasiswa juga yang mungkin juga berasal dari MKIP ya. Ya ini yang disampaikan sama Pak Taufik tadi salah satu benefit dari Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari pembelian gitu ya PCK maupun Bukhat nih Bapak Ibu dan kita lagi mau di bulan Ramadan ya hanya 8 saja. Kapan lagi Bapak Ibu beli buku PCK konsultasi gratis sama trainer Hapex gitu ya bisa bertanya langsung bagi Bapak Ibu yang ini ya silakan nanti bisa kopi dari Hapex ya Hapex ID jadi bisa ketik aja Bapak Ibu yang Bapak Ibu sekalian Hapex.
Nggak ada suaranya. Iya, misalnya izin suaranya tidak ada. Oke, baik Pak. Ini semua sudah terdengar Pak dengan jelas. Jelas nih sekarang. Baik Bapak Ibu, jangan lupa juga untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu untuk sesi pada kali ini. Nah, mungkin dari Ibu Reska nih ada pertanyaan, tapi sepertinya ke kolom chat. Boleh Ibu Reska bisa on mic mungkin untuk pertanyaannya, atau ingin saya bacakan? Cek, cek. Oh iya. Apakah suara saya terdengar? Ada. Sangat jelas Bu Reska. Silakan Ibu Reska. Ya. Oh iya, Bu Reska dari mana ini? Dari Banjarmasin, Pak. Banjarmasin. Oke, baik. Untuk yang lain mau Ya. izin untuk di-mute dulu ya. Silakan Ibu Reska. Iya. Mau tanya Pak, dari apa PCK tadi atau pedagogical content knowledge. Nah, saya mau tahu bagaimana sih cara kita menerapkan teknologi gitu ya, dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam menggunakan metode PCK ini. Oke, baik. Itu kita bisa Terima masuk ke kasih. TIPEK namanya. Terima kasih Bu Reska. Wah, Ya. ini hal yang baru Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau Bapak Ibu misalkan pun juga mengikuti pelatihan lanjutan Bapak Ibu sekalian ya, kita mengenal TIPEK atau TPCK Bapak Ibu sekalian. Oke, nah bagaimana teknologi pun juga bisa kita kaitkan dalam pengajaran berbasis tadi PCK, di mana membawakan konteks, teknologi dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu alami hari ini? Mungkin ini bisa menjadi gambaran sederhana dulu ya. Kalau mau lebih lanjut sangat bisa sekali. Sedikit cerita ataupun juga sedikit menyampaikan apa yang Bapak Ibu alami hari ini itu sudah kita kaitkan dengan TIPEK Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menggunakan layar HP kita ataupun juga tadi saya gunakan laptop berada di satu ruangan Zoom, kita berada di tempat. Yes, baik. Kayak ini lagi gimana Oke. cara Mohon izin. otomatis. Iya. Boleh saya selesaikan dulu Ibu Nerla? Ada setiap kayak bulan ini sampai 6. Oke, baik. Saya izin untuk mute dulu ya, Bapak Ibu yang lain. Saya izin selesaikan. Nanti kalau ada waktu, kita ini kan. Yang baik melatih anak-anak autis. Baik. Itu sih. Terus gimana kalau jadi guru IPA? Okay. Saya sudah tangkap. Terima kasih Bu Nerla. Tadi terkait dengan kita dengerin anak dapat autis ya. Tinggal kalau bikin CV kan masukin aja lampirin ini ya kan. Boleh untuk di mute dulu Ibu, mohon izin. Sambil jaga gitu kan, ngumpulin sertifikat doang. Nanti kalau dia udah bisa gitu. Mohon izin Ibu Nera atau Bapak Ibu lain, saya mohon izin untuk saya selesaikan dulu ya. Saya sudah nangkap tadi terkait dengan anak autism dan seterusnya. Bapak Ibu sekarang saya kembali ke TIPEK. Apa yang kita lakukan atau Bapak Ibu bisa gunakan tadi laptop Bapak Ibu, bahkan menampilkan slide tersebut itu pun juga adalah bagian dari TIPEK. Dan kalau Bapak Ibu punya misal dengan Mentimeter tadi atau bahkan dengan gamifikasi lainnya, saya katakan itu juga TIPEK. Tapi kalau mau lebih apa yang dekat dengan siswa, gawai, HP, ataupun juga teknologi yang dekat dengan mereka, dengan konteks yang kita bawakan. Bahkan storytelling, bukankah kita bisa tampilkan video Bapak Ibu sekalian? Itu kalau saya. Mungkin satu tadi saya tidak tahu namanya siapa, tapi yang terlihat di layar saya, Ibu Nerla tadi, saya mohon izin jika salah sebut ya. Ini ada satu kata menarik. Saya tadi membedah juga ada autism. Lantas bagaimana kita bawakan pengajaran tersebut? Ini yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian, saya pun juga mengajar untuk ini 2 atau 3 tahun lalu. Full selama 3 tahun saya mengajar satu anak berkebutuhan khusus dan simptomnya itu adalah autism Bapak Ibu sekalian. Dan saya katakan itu bisa kita bawakan. Nah, tapi ingat, mungkin pendalamannya adalah ke bagaimana kita pengulangan, repetition. Jadi kalau dia sudah sangat nancap di kepalanya, itu akan nancap sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya kita ngajarkan, terus nanti kita sudah oke, hari itu, tapi kita biarkan begitu saja, itu mudah lupa. Nah, kekuatan dari anak autism yang saya ajar saat itu Bapak Ibu sekalian, dia nada pitch perfect-nya bagus secara nadanya, tapi pun juga secara hafalan dia sangat luar biasa. Nah, tapi tinggal bagaimana kita menguatkan konsep-konsep. Kan bicara konsep agak sedikit ini ya. Bukan ditakutkan, tapi tolong dengan sangat konsep tersebut didudukkan. Karena kalau saya mengatakan itu SMP, tapi
pelajarannya, ini Bapak Ibu sudah tahu juga untuk yang mengajar autism ataupun juga gejala yang lainnya, itu kita perlu untuk disesuaikan ya dengan tingkatan kognisi anak tersebut. Kita bicara kurikulum merdeka, tidak ada paksaan, dia siswa SMP harus capainya sama dengan yang reguler, tapi disesuaikan. Maka saat itu saya mundurkan pengajarnya statistika untuk materi rata-rata sampai median. Apa yang saya ajarkan saat itu? Ya, kita melihat di benda sekitar median waktu itu. Mengurutkan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi konsep mengurutkan itu bukan langsung kita katakan mana dari kecil ke besar, tidak. Nih, perhati kita lihat benda-benda ini. Menurut kamu kalau benda-benda ini kita jajarkan nih, apakah sudah teratur atau belum ya? Saya bicara aturan saat itu. Gimana menurut kamu yang teratur itu? Dia susun dari yang besar sampai yang kecil. Nah, baru yang di tengah-tengah, yang mana ya yang di tengah-tengah? Itu yang kita sebut dengan median. Itu kalau saya mengajarkan saat itu. Jadi izin untuk siapapun, gak cuma untuk anak autism ataupun yang lain Bapak Ibu sekalian, tapi untuk semuanya. Yuk kita dudukkan sefirm mungkin sampai mereka betul-betul paham. Oh iya ya, itu tuh maksudnya. Kadang kegagalan kita Bapak Ibu sekalian mungkin sebagai satu dosa besar kita atau saya pribadi, kita terlalu berpatokan dengan jam tayang. Hari ini belajar apa, nanti harus apa, dan seterusnya. Selalu kita kaitkan. Capaian pembelajaran itu memberikan kemerdekaan kepada kita, bahwa itu bisa dicapai dalam alokasi waktu yang bisa lama atau cepat. Mungkin itu sedikit yang saya tangkap. Mohon maaf ya, tadi saya stop dulu karena saya sedang berkomunikasi dengan Ibu Reska tadi. Jika ada waktu kesempatan, boleh nanti untuk ini ya, kita ke direct message, ataupun juga nanti bisa dibantukan oleh tim Havex. Saya kembalikan kepada Miss Olive, silakan Miss. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Terima kasih banyak juga baik mereka yang sudah bertanya tadi. Kalau boleh menyimpulkan gitu ya, pembelajaran hari ini tentang pemahaman PCK tidak hanya tentang materi ajar atau konten yang diajarkan, tapi bagaimana strategi pengajaran ya yang sesuai dengan karakteristik siswa gitu ya. Terima kasih Pak Taufik atas pembelajaran hari ini. Saya kembali menghimbau kepada Bapak Ibu nantinya untuk bisa ikut nih challenge ya story Instagram. Bagi Bapak Ibu yang sudah memfollow akun Havex ID dan juga HRP, silahkan upload foto ataupun video saat mengikuti webinar. Jangan lupa untuk tag akun Hatur Center, Havex ID dan HRP agar kami bisa memposting kegiatan Bapak Ibu, dan akan ada 2 orang pemenang gitu ya, mendapatkan hadiah uang tunai bagi story yang terbaik atau terkeren Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kami dari seluruh tim Havex, baik itu Pak Taufik dan juga tim yang bekerja pada hari ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya izin pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama menjalankan tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss, izin juga saya untuk pamit undur diri. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian silakan untuk berikan reaksinya Bapak Ibu ya, boleh dengan jempolnya ataupun juga reaksinya ada di Zoom kita Bapak Ibu sekalian. Ditunggu nih reaksi aktifnya Bapak Ibu.